dua bahasa ya. Yang pertama tadi bahasa Mandarin, yang kedua dari bahasa apa lama tadi bahasannya Tibet ya, Sanskerta Tibet ya. Di Indonesia juga ada Tibet ya, di Jakarta Tibet ya. Ya, itu Tibet ya. Terima kasih kehadiran lama, dan memang saya utamakan karena yang meminta undangan lebih lama saya utamakan, dan saya sudah pesan lama juga ya, minta dua sangga. Saya ngontek-ngontek terus ini dari pengurus Triana ini ya, ternyata 2 minggu yang lalu bisa, saya lega sekali ya. Mintanya dua sangga, yang datang satu biku pasti kan akan hikmahnya atau mungkin kecewa juga ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pernah saya mengikuti acara mengirim doa kepada leluhur-leluhur. Ada umat yang mengatakan mengirim doa kepada leluhur dikatakan berhasil itu kalau ada yang kesurupan ya. Jadi kalau ngundang biku dari luar negeri pas sembahyang ada umat yang ikut sembahyang itu bisa kesurupan, artinya berhasil, artinya ada arwah yang datang gitu loh. Nah sekarang ada enggak yang kesurupan? Kalau seandainya ada ya, kalau seandainya saja pasti kacau malang. Persembahan ini kurang, persembahan ini kurang, persembahan ini kurang, malah justru malah merepotkan pengurus. Saya minta durian misalnya saja, ya sekarang padahal durian sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak musim makan misalnya gitu. Jadi saya pernah mendengar katanya kalau mengirim doa kalau berhasil itu ada salah satu yang ikut itu bisa kesurupan ya. Tapi memang juga ada juga ya, di salah satu tempat pernah juga sembahyang leluhur itu memang ada yang kesurupan, leluhur-leluhur di desa itu katanya ya, itu ya itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu cerita yang menjelaskan tentang keluarga yang masih hidup kemudian memberikan doa kepada yang telah meninggal. Ada sejarahnya. Ada satu daerah itu ada seorang pemuda berjalan-jalan di salah satu hutan di semak-semak itu ya. Kemudian dia kaget menemukan kerangka-kerangka manusia yang tidak terurus ya, tidak terurus. Melihat kerangka-kerangka di tengah hutan tidak terurus, dia secara spontan melepas bajunya langsung untuk madai kerangka-kerangka ini. Diwadahi kemudian diperlakukan dengan baik selayaknya ya sebagai kerangka manusia. Sejak melakukan ya merawat kerangka tadi, hidupnya itu bisa berubah drastis. Usahanya, pekerjaannya itu bisa lancar dan sukses. Rumah tangganya harmonis, pertaniannya itu berhasil. Kemudian orang ini cerita-cerita, saya setelah merawat kerangka-kerangka leluhur kok hidup saya kok jadi sukses. Jadi omongan-omongan antar tetangga-tetangga itu. Tetangga-tetangga yang dengar itu pun juga ingat leluhur-leluhur yang telah tiada dirawat didoakan. Kemudian kampung itu menyimpulkan merawat leluhur-leluhur yang telah tiada ternyata membawa berkah bagi usaha, bagi pekerjaan, bagi keharmonisan rumah tangga. Sampai sekarang bahkan daerah itu pun ya ada tradisi untuk ya mengganti pakaian leluhur-leluhur yang telah meninggal kerangka-kerangka itu, karena diyakini akan membawa keberuntungan ya itu. Kemudian juga ada cerita yang lain dalam kitab suci agama Buddha, dalam sutra bakti seorang anak. Sang Buddha ketika melakukan satu perjalanan ya, melakukan satu perjalanan bersama para biku dalam jumlah yang banyak, ketemu kerangka-kerangka manusia. Kemudian sang Buddha secara spontan langsung bersujud, mensujuti, menghormati kerangka-kerangka tadi. Muridnya protes, sang Buddha itu kan orang yang dihormati, kenapa mau-maunya menghormati kerangka-kerangka itu?
Sang Buddha mengatakan, kamu sekalipun sudah menjadi muridku sudah lama, kamu tidak mengerti bahwa kerangka-kerangka yang saya sujuti ini adalah pernah dalam banyak kelahiran dan kehidupan, pernah jadi leluhur-leluhurku, pernah jadi orang tuaku, pernah jadi ibuku. Maka saya pun sujud menghormat kerangka-kerangka ini. Ya. Kemudian di saat itu juga Sang Buddha membabarkan Dharma yang kita beri judul dengan Sutra Bakti seorang anak dan kesulitan seorang anak untuk membalas kebaikan dari leluhur-leluhur yang telah tiada. Semangat yang sama Bapak Ibu sekalian, di saat Cengbing ini ada beberapa suku bangsa di dunia ini untuk mengenang leluhur-leluhur yang telah tiada. Saya orang Jawa, di Jawa juga ada istilah menghormat leluhur, datang ke kuburan sebelum puasa. Di saat bulan apa? Sebelum puasa itu bulan apa? Ruah, ya, bulan Ruah. Mereka pun juga berbondong-bondong ke kuburan untuk bersih-bersih kuburan dengan membawa bunga. Kenapa yang dibawa kok bunga? Bunga adalah simbol simpatik untuk menjalin ikatan emosional yang hidup dengan yang mati. Maka naturnya bunga. Ya. Bahwa saya masih ada ikatan dengan yang meninggal, maka naburnya bunga. Ada lagi yang punya alasan kenapa yang dibawa bunga. Bunga itu adalah kesukaan dari para malaikat-malaikat, baunya harum. Ya. Jadi ada beberapa yang dibawa, yang hidup ke kuburan itu menunjukkan simbol-simbol. Ada lagi orang yang baru meninggal itu, kalau di Jawa di daerah-daerah tentu itu di saat ngantar jenazah ke kuburan itu dibawain sapu sebagai simbol, sebagai doa kita biar jalan yang kau lalui itu terang dan bersih. Ada lagi dibawahi kelapa muda atau degan. Ini memberikan pesan kepada yang meninggal, kamu kalau ditanya malaikat jangan deg-degan, ya, degan, ya. Nah, kalau orang dosanya banyak apa enggak deg-degan harus ditanya malaikat, ya. Kemudian dibawahi degan. Ada lagi yang dibawahi kendi, ya, kendi, teken gede, ya, kendi itu teken gede, kendi itu adalah kalimat doa. Jadi kamu dibawahi salah satu ayat, ya, di dalam agama lain kalimat doa. Jadi ada beberapa simbol-simbol, ya, itu. Ada lagi seorang cerita anak kecil sudah meninggal kemudian nangis-nangis. Di rumahnya itu terngiang-ngiang ada suara nangis-nangis terus. Kemudian ada orang tua yang nyarankan, coba biar ndak pulang-pulang ke rumah, bayi yang kecil tadi itu kamu goreng nyangkre kedele, kemudian kamu taruh di atas kuburannya itu sambil omong, sebelum kedele ini tumbuh jangan pulang kamu, ya ndak akan tumbuh di sangkre kok. Ada lagi cerita, ya, bayi nangis-nangis di rumahnya terdengar bayi nangis terus kemudian cerita, coba kuburannya ditaruh dot, mungkin dia kehausan bayinya, sungguhan itu di atas pusaran bayi yang dikubur itu ditaruh dot, suaranya hilang di rumah terngiang yang nangisnya itu, ya, ya. Ada beberapa simbol-simbol, ya. Percaya tidak percaya nyatanya ada juga yang seperti itu, ya, itu. Kemudian ada juga orang dikubur belum dikirimi rumah-rumahan, ya, minta juga, ada salah satu keluarganya yang diimpeni minta kiriman rumah, ya. Kapan hari ada juga unik juga saya nemukan setelah banyak pelayanan itu ada pengalaman-pengalaman baru, ya. Yang meninggal itu orangnya pernah berprestasi mendapatkan piala, ya. Kemudian di saat mau dikubur dibikinkan rumah-rumahan, di dalamnya juga dikasih piala tadi mau dibakar juga. Nah, kalau piala emas apa enggak iman-iman itu. Kok mau dibawahi katanya biar tidak melekat sudah dibawakan kan gitu, ya. Jadi ada beberapa, ya, cerita-cerita yang terkait dengan leluhur yang telah tiada.
Di saat nyadran ya kita bersih-bersih dan juga kita membawa makanan-makanan untuk genduri di situ, untuk sembahyang, untuk dimakan bersama. Demikian pula suku bangsa Tiongkok atau Chinese di Indonesia juga banyak juga di saat Qingming mereka pun berkunjung ke kuburan-kuburan untuk bersih-bersih dan juga membawa makanan. Ada yang makanan itu kesukaan dari yang bawa keluarganya yang masih hidup, ada yang kesukaan mereka yang telah mati. Ya, biasanya kalau di kuburan-kuburan Chinese kesukaannya itu daging babi. Ya, maka salah satu kelebihan kuburan Chinese itu tidak ada setannya, karena suka makan daging babi. Setan kan takut dengan minyak babi. Ya. Maka kuburan Chinese itu sudah ada setannya, tidak menakutkan karena ya kuburannya ya itu. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian, sekalipun dengan simbol-simbol ya kita merasa lega dan puas, telah membawakan, telah ingat apa yang menjadi kesukaan-kesukaan dari leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Bahkan ada juga ya leluhur dibawain mobil-mobilan, kemudian dikirimi rumah-rumahan. Saya sering pesan kepada Bapak Ibu yang suka bakar-bakar itu, boleh dibakar dengan bahan apapun, tapi jangan pernah membakar yang asli. Ya, uang-uangan boleh, tapi jangan membakar uang yang asli. Itu jadi kasus hukum. Ya, ini enggak boleh. Ya, bakar uang asli enggak boleh. Rumah-rumahan silahkan dibakar. Ya, apabila itu melegakan. Apakah akan menjadi kenyataan di alam sana, dikirimi rumah-rumahan, dikirimi makanan-makanan di sana, apakah menjadi kelimpahan bagi leluhur kita di alam sana? Jawabnya bisa ya, bisa tidak. Ya, leluhur-leluhur di alam sana akan menjadi kenyataan apabila kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan semasa hidupnya itu mendukung. Orang tua kita di alam sana setelah dikirimi rumah-rumahan, dulu semasa hidupnya juga suka membantu orang yang membangun rumah-rumah ibadah terutama. Itu langsung di sana tercipta rumah yang megah dan mewah untuk yang telah meninggal. Bahkan kalau Bapak Ibu berdana ke tempat-tempat ibadah, Bapak Ibu belum meninggal, di sana sudah langsung tercipta gedung yang megah dan mewah. Pernah ada satu riwayat di masa kehidupan Sang Buddha, ada seorang biku yang mempunyai kemampuan bisa berkunjung, bisa naik ke alam surga. Surga yang dinaiki surga Tawatimsa. Biku Moggallana namanya. Ini ketika naik di surga Tawatimsa, itu melihat gedung yang mewah dan megah belum berpenghuni. Ya. Dia penasaran rumahnya siapa kok masih kosong ini, megah seperti ini. Biku Moggallana penasaran, turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha kan punya penglihatan, bisa menerawang. Kemudian tanya Sang Buddha menjawab, perlu diketahui Moggallana, rumah yang mewah dan megah itu adalah rumah milik panitia pembangunan wihara, namanya Nandia. Dia mengkoordinir pembangunan wihara. Sebagai akibat kebajikan dari itu membangun wihara, di sana langsung tercipta rumah yang mewah dan megah. Bapak Ibu percaya cerita ini? Bapak Ibu percaya cerita ini? Ya. Percaya? Ya. Sekalipun Bapak Ibu sudah merasa ya Bapak Ibu bantu-bantu pembangunan rumah-rumah ibadah, namun saya pesan jangan buru-buru pengen mati. Ya. Ya, daripada penasaran atau rumahnya sekarang jelek, dah saya tak mati duluan. Tidak demikian ya, itu ya. Jadi kebajikan-kebajikan yang kita perbuat itu akan segera mewujudkan atau terwujudnya rumah-rumah yang mewah. Kemudian apakah di alam sana leluhur kita murah sandang, murah pangan? Itu juga tergantung. Sekalipun dikirimi kertas-kertas atau pakaian model apapun, namun kebajikannya ketika di dunia tidak mendukung juga tidak mungkin tercipta juga.
Hidup di dunia itu suka berdana makanan-makanan. Dia pun di sana lebih-lebih makanan. Berdana pakaian juga demikian. Jadi bukan berarti Bapak Ibu apabila Bapak Ibu kirim sarana-sarana menurut tradisi tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak demikian. Tetap ada nilai manfaatnya. Bapak Ibu alam pikirannya agar orang tua di sana tidak menderita, maka dikirimi sarana dan prasarana. Namun yang logika adalah kebaikan-kebaikan yang kita tanam ini. Maka agar orang tua kita di alam-alam sana sebagai bakti dan hormat, kata Sang Buddha, sebagai bakti dan hormat kepada orang tua, apabila punya orang tua yang saat ini belum mempunyai keyakinan, kita tuntun agar mempunyai keyakinan hukum karma. Sederhana saja. Yang belum mempunyai kemurahan hati orang tua kita tuntun, kita latih agar mempunyai kemurahan hati, agar di alam sana itu betul-betul murah sandang, murah papan, ya, murah pangan, ya. Itulah Bapak Ibu sekelumit penjelasan tentang Cengbing ini.